Nah ini sampai row 16. Row 16. Output dari row 16 akan mengalami 2 langkah lagi sebelum kita dapatkan enkripsi untuk satu blok data 64 bit ini. Adapun langkah ini adalah yang pertama, 32 bit swap. Output dari row 16 kita bagi menjadi 2 bagian, yang masing-masing tentunya akan memiliki 32 bit. Posisi dari 2 bagian ini kita tukar atau kita swap. Langkah kedua, langkah terakhir adalah kita lakukan inverse initial permutation atau biasa disingkat dengan singkatan IP dengan tabel berikut ini. Nah, ini ada tabelnya. Setelah kita lakukan langkah terakhir ini, maka kita akan mendapatkan enkripsi satu blok data, yaitu 64 bit enkripsi. Nah, berikut ini adalah contoh untuk dash key extension-nya. Dan di sini sudah ada key-nya, yaitu Ramadan. Dan Ramadan ini kita binarkan dengan fungsi Excel-nya decimal to biner seperti ini. Dan ini adalah penggabungan biner Ramadan ini, jadi digabung dalam satu barisan kayak gini. Jadi yang ini kita urutkan ke bawah seperti ini, karena ini kan ada 64 bit, kita urutkan ke bawah sampai 64 bit, sampai 64 bit. Dan ini PC1 ini seperti ini. Dilihat lebih detailnya seperti ini. Ini PC1. Tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang tadi ini kita buat row-nya. Kita buat row panjang menyamping. Seperti ini PC1-nya, ini PC1. Row menyamping. Habis itu kita paste dengan values dan transpose, maka hasilnya akan jadi ke bawah seperti ini. Ini PC1. Dan ini adalah KCPI. Ini didapat dari fungsi Excel VLOOKUP. Fungsinya seperti ini. Cukup satu saja yang difungsikan, habis itu di drag sampai bawah, maka dia akan mengikuti. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, yang ini ada C0 sampai dengan C16. C0 ini pada bagian satu ini didapat dari KCPI yang pertama, jadi kayak di copy paste aja bagiannya. Tinggal kita pakai fungsi sama dengan seperti ini,
terus kita drag sampai bawah sampai urutan 28 sini. Kan tadi kan ini kan yang PC1 dia kan sampai segini aja kan, sampai 56 bit kalau nggak salah, dipotong sampai 56 bit PC1. Dan bagian sini yang bagian C ini dipotong maksudnya itu hanya sampai 28 bit saja. Ini didapat dari sini, kayak di copy paste saja seperti itu. Yang C1 ini didapat dari sini, karena dia harus dilompatin satu data satu, jadi ini dimulai dari sini, dan di bawahnya itu diambil dari yang pertama paling atas, begitu seterusnya. Ini juga sama, ini karena ini seluruhnya 1, maka ini dilengkap 1, 0 yang diambil, benar 0, dan di bawahnya itu yang paling bawahnya ini, yang paling atas ini dibalikkan seperti itu. Dan ini yang kedua, maksud saya C3 itu suruh ambilnya kan 2, dilengkap 2 data, 1, 2, berarti sebelah sini nih, ini yang 0 nih, diambil dari situ. Terus yang bagian bawahnya itu ini dapat dari sini 0, pindahin ke bawah, ini juga dapat dari sini 0 juga, pindah ke bawah sini, dan begitu pun seterusnya sampai C16. Dan selanjutnya ini bagian D. Ini didapat dari sini nih, dari bagian sini sampai bagian sini, kayak di copy paste gitu, ini ke sini, masukin ke sini. Karena ini kan dari sebelah sini itu kan dipecah jadi 2, jadi C sama jadi D. Nah, ini di copy paste 28 terakhirnya itu 28 bit terakhirnya ini di copy paste ke sini, sehingga akan jadi seperti ini. Terus pada D1 caranya sebenarnya juga sama kayak bagian C tadi. Nah, sama kayak bagian C tadi, yang ini juga sama bagian C tadi. Begitu seterusnya sampai dengan bagian D16. Cara C sama cara D sama saja. Terus ini CD. CD ini pergabungan dari antara bagian C sama bagian D tadi. Jadi digabungkan. Yang pertama kan bagian C dulu. Bagian C itu kan sampai 28. Sampai 28. Nah, ini kan tadi bagian C, sedangkan di bawahnya itu bagian D. Jadi kayak disatuin gitu. Jadilah C, D, bagian C sama D. Sama sampai 16 juga, karena kan pergabungan. Dan ini adalah bagian PC2. PC2 seperti ini. Ini diambil dari sini. Dari tabel ini, terus kita panjangkan ke samping, akan jadi seperti ini. Ini adalah PC2, panjangkan ke samping. Habis itu yang tadi kita panjangkan ke samping, kita copy paste. Tes spesialnya itu kita pakai value sama transpose.
Maka hasilnya jadi seperti ini, menurun ke bawah, tidak menyamping lagi. Nah, ini untuk K1-nya. K1 ini, yang bagian pertama ini, kita pakai fungsi VLOOKUP juga, sama di sini pakai VLOOKUP di sebelah sini. Yang tadi oh tidak ya, berarti ini pakai fungsi VLOOKUP. Nah, PC2 ini kan untuk bagian data pertama ini kan ada di urutan 14, jadi 14 itu menunjukkan lokasinya 14 itu dari sini, ini 14 1. Nah, 1 benar, ini 17 0 benar, ini lokasinya berada di 11 1 benar. Ya, pokoknya seperti itu untuk yang K1 nya, mengikuti lokasi yang ada di PC2 ini. Misalnya lokasi 14 kita cari di CD nya ini, CD1 nya itu 14 itu sebelah mana, dan begitu pun seterusnya untuk PC2 ini, maksud saya untuk K1 ini. Dan begitu pun juga untuk KK yang lainnya. Makanya untuk mempermudah kita dalam mencari KK ini sampai K16 ini, kita pakai fungsi Excel VLOOKUP. Pakai VLOOKUP seperti ini, maka hasilnya akan ketahuan seluruhnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk menghitung sampai ke K16 karena sudah ada fungsinya sendiri. Kita cukup VLOOKUP saja. VLOOKUP yang pertama bagian sini kita drag seperti ini. Seperti ini tabel array-nya. Seperti ini tabel array-nya. Ini kolom index number-nya. Ini false, di sini harus false. Nah, cukup pakai fungsi VLOOKUP saja, kita sudah bisa mengetahui K1 sampai dengan K16. Dan PC2 ini yang PC2 tadi ini, dia tuh menjadi dipersempit lagi jadi 48 bit. Dan habis dari PC itu, jadi kita dapatkan KK seperti ini, dari K1 sampai K16 dengan fungsi Excel VLOOKUP seperti ini. Dan ini K1 sampai dengan K16 yang lebih jelasnya seperti ini. Ini K1, ini K2, ini K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, sampai K16. Ini yang lebih jelasnya. Jadi yang tadi saya copy paste, K1 copy paste-nya itu values transpose seperti biasa, values transpose, jadi akan memanjang, melebar, menyamping seperti gambar berikut ini, seperti ini. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.